Ultimate Martial Divine King, episode 113. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu sudah larut malam di Saint Bell City, dan di mana-mana sepi. Sesekali auman monster terdengar dari kedalaman pegunungan di kejauhan. Suku kuno dengan sejarah lebih dari 200 tahun ini benar-benar berbeda dari kemakmuran ibu kota. Tidak ada pesta atau kebisingan, hanya kegelapan dan kedamaian di bawah naungan malam. Di ruangan gelap, napas Chu Hen teratur dan stabil. Tepat pada saat ini, detak jantung Chu Hen tiba-tiba menjadi cepat dan aliran darahnya semakin cepat. Rasa waspada yang tiba-tiba membuatnya terbangun dari tidurnya. Apa itu tadi? Chu Hen mengerutkan kening, dan matanya mengamati pintu kamar dengan waspada. Baru saja, ia merasa seolah ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. Lalu, suara yang sangat lembut terdengar dari luar. Rasanya seperti gemerisik dedaunan di tanah tertiup angin. Chu Hen secara refleks bangkit dari tempat tidur, bergegas ke pintu, dan melihat keluar melalui celah pintu. Dia melihat bayangan hitam bergegas menghilang di malam hari. Siapa orang itu? Mata Chu Hen menyipit, lalu dia membuka pintu dan berjalan keluar ruangan. Udara malam terasa agak dingin. Chu Hen menatap ke arah bayangan hitam itu menghilang dengan bingung. Hatinya dipenuhi kebingungan. Tepat ketika Chu Hen ragu-ragu apakah akan menunggu sampai besok untuk memberitahu Silan, Zuomo, dan mentor lainnya tentang hal ini, Chu Hen tiba-tiba menemukan bahwa pintu kamar di sebelahnya terbuka. Tampaknya itu kamar Zhou. Hati Chu Hen tak kuasa menahan keterkejutan. Ia bergegas menuju pintu kamar Zhou dan mendapati pintu itu kosong. Kemudian, ia teringat bayangan hitam aneh itu, dan raut wajah Chu Hen pun berubah. Ia segera bergegas ke pintu kamar Mu Feng, dan tanpa sepatah kata pun, ia menendang pintu hingga terbuka. Ledakan. Pertama, suara sesuatu berguling dari tempat tidur, diikuti teriakan aneh. "Sial, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan tengah malam? Membantu? Kamu orang mesum." "Mu Feng, ini aku, Chu Hen. Segera beritahu Silan dan mentor Zuomo. Zhou Lu telah diculik. Apa katamu? Aku akan mengejarnya. Aku akan meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Cepatlah." Setelah mengucapkan kata-kata sederhana itu, sosok Chu Hen bergerak dan langsung menghilang di malam hari. "Oh, aku mengerti." Mu Feng memasang ekspresi kosong. Ia menguap lebar dan tertidur lagi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Mu Feng langsung melompat dari tanah. "Sial, apa? Zhou Lu diculik?" Suara mendesing. Di malam yang gelap, angin dinginnya menusuk tulang. Chu Hen bergerak di kota Saint Bell secepat kilat. Wajahnya yang tampan dipenuhi kesungguhan, dan matanya yang jernih perlahan berubah menjadi dalam dan dingin. Siapa orang itu? Mengapa dia menculik Zhou Lu? Apakah ini rencana yang disusun oleh Wei Qingfan? Pertanyaan demi pertanyaan berkelebat di benak Chu Hen. Ini baru hari pertamanya di kota Saint Bell, dan hal seperti ini sudah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kerugian. Langkah kaki Chu Hen terdengar sangat berat di malam yang sunyi. Tak lama kemudian, bayangan samar dan buram muncul di pandangannya. Dia berhasil menyusul. Mata Chu Hen berbinar, tetapi dia masih berhati-hati dan waspada. Dilihat dari jauh, meski hanya berupa bayangan kabur, Chu Hen dapat melihat secara kasar bahwa ada sosok di bawah ketiak kirinya. Sosok itu kemungkinan besar adalah Zhou Lu, tetapi Zhou Lu tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. "Teman di depan, perbuatanmu telah terbongkar. Mentor rumah bela diri kita sedang dalam perjalanan. Tolong turunkan rekanku." Chu Hen sengaja meninggikan suaranya dan berteriak. Suaranya yang melengking menggema di kegelapan malam. "Hei, bocah usil." Suara berat itu samar-samar terdengar di telinga Chu Hen. Bayangan itu tanpa sadar melesat dan melesat keluar kota. Tak lama kemudian, kedua belah pihak tiba di gerbang kota satu demi satu. Siapa itu? Ada orang-orang yang menjaga gerbang kota Saint Bell. Lagi pula, binatang iblis dari pegunungan Sky Lake terkadang memasuki tempat ini pada malam hari, jadi perlu ada orang yang berjaga di sini. "Saya Chu Hen dari Prefektur Tensei. Bantu saya menghentikan orang di depan itu. Dia telah menculik rekan saya," teriak Chu Hen. "Apa?" Raut wajah beberapa penjaga kota Saint Bell berubah. Mereka semua menghunus senjata dan bergegas menuju bayangan itu. Dari mana datangnya penjahat ini? Beraninya dia membuat masalah di kota Saint Bellku. "Turunkan dia." Sekelompok orang tak berguna ingin menghentikanku." Tawa menghina keluar dari mulut bayangan itu.
Kemudian, ia mengangkat telapak tangan kanannya dan energi telapak tangan yang melonjak mengejutkan menyembur keluar seperti air pasang. Ledakan. Bersamaan dengan beberapa ledakan yang bertumpang tindih, lingkaran cahaya keemasan tebal menyebar, dan beberapa pengawal kota Saint Bell terpental ke tanah seakan-akan mereka telah ditabrak gunung, menyemburkan darah dari mulut mereka. Hehe, sudah kubilang jangan ikut campur. Bayangan hitam itu tertawa puas. Kemudian, tubuhnya bergerak dan ia bergegas keluar kota. Chu Hen tidak punya waktu untuk mempedulikan para penjaga yang terluka. Ia hanya meminta mereka untuk memberitahu yang lain di kota Saint Bell sesegera mungkin. Kemudian, ia buru-buru mengejar bayangan itu. Wow, mengaum. Pegunungan Danau Langit bisa dibilang luar biasa ramai di malam hari. Suara yang datang dari kedalaman hutan bagaikan sekelompok setan yang sedang menari. Sekalipun itu Chu Hen, ia tak kuasa menahan rasa takut dan khawatir di hatinya. Namun, apapun yang terjadi, ia tak bisa hanya menyaksikan Zhou Lu dibawa pergi oleh orang misterius. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa berharap agar Silan, Zuomo, dan mentor lainnya dapat menyusul sesegera mungkin. Berdengung-berdengung, Chu Hen diam-diam melepaskan kekuatan tubuh caotik. Energi gelap melilit kakinya seperti api iblis dari neraka. Pada saat itu, kecepatan Chu Hen meningkat beberapa kali lipat. Bayangan hitam di depan mengeluarkan suara terkejut. Sepertinya dia terkejut karena Chu Hen mampu mengimbangi kecepatannya. Heh, kataku, bocah kecil di belakangku, kalau kau tidak ingin mayatmu terekspos ke hutan belantara, enyahlah secepatnya. Saya tidak tertarik pada pria. Setelah berkata demikian, Chu Hen tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Jika memang begitu, pihak lain itu tidak dikirim oleh Wei Qingfan untuk mengincarnya. Pihak lain itu hanya mengincar Zhou Lu. Lebih tepatnya, ia hanya kebetulan memilih Zhou Lu. Siapa kamu? Tanya Chu Hen dengan suara berat. Hehe, orang itu mencibir dan berbalik. Di bawah sinar bulan yang terang, ia langsung menampakkan wajah seorang pria parubaya yang pucat dan garang. Aku, hantu darah. Hantu darah. Dua kata dingin itu penuh dengan kekejaman. Ekspresi Chu Hen langsung berubah. Tanpa sadar ia berseru, hantu darah tangan jagal. Hehehe, aku nggak ngangka bocah kayak kamu pernah dengar namaku. Lumayan juga. Sialan. Chu Hen mengumpat dalam hati. Ada keseriusan yang mendalam di antara alisnya. Beberapa tahun yang lalu, hantu darah Bacer Hen sempat terkenal. Namun, reputasinya buruk. Hantu darah adalah orang yang haus darah. Ia kejam dan tak kenal ampun. Ia telah melakukan beberapa kejahatan besar di dinasti Bintang Suci. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kebrutalan setiap kasus cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Justru karena ketenaran hantu darah tangan jagal itulah yang akhirnya menyebabkan keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci menjadi murka. Keluarga kerajaan mengirim tim pembunuh elit untuk memburu Blood Ghost. Namun, kultivasi Blood Ghost sangat kuat dan ia sangat jahat serta licik. Ia berkali-kali lolos. Setelah itu, keluarga kerajaan mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional. Namun, Blood Ghost seolah lenyap dari muka bumi dan tak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Ada banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat di pegunungan Danau Surga. Selain regu pemburu yang memburu binatang iblis untuk mencari nafkah, ada juga bandit yang hidup di ujung pedang. Namun, Chu Hen tidak pernah menyangka bahwa hantu darah yang terkenal akan muncul di sini. Kenapa kau ingin menangkap rekanku? Tanya Chu Hen dengan suara berat. Pada saat yang sama, energi asal sejati di tubuhnya diam-diam melonjak. Hehe, tak ada salahnya memberitahumu. Aku ingin memberikannya pada badak bergigi pedang api astral. Hehe, badak bergigi pedang api astral adalah hewan yang suka memakan gadis-gadis muda berkulit lembut dan berdaging lembut. Hantu darah tertawa sinis, lidah merahnya tanpa sadar menjilat sudut mulutnya. Penampilannya yang jahat membuat orang-orang merasa dingin dari lubuk hati mereka. Ekspresi Chu Hen berubah lagi. Badak bergigi pedang api astral adalah makhluk roh tingkat 5 yang kuat. Ia sebanding dengan manusia Wuxiu yang berada di tingkat kelima alam transformasi inti. Pertahanan badak bergigi pedang api astral sangat kuat. Ia adalah makhluk roh yang sangat ganas. Jika dia benar-benar ingin memberikan Zhou Lu pada badak bergigi pedang api astral, dia pasti akan mati. Hantu darah senior, kami tidak punya permusuhan denganmu di masa lalu. Kenapa kau ingin menyakiti seorang gadis muda? Chu Hen mulai menggunakan taktik menunda. Hehe, dia cuma kurang beruntung. Aku cuma mau cari cewek yang kulitnya lembut dan badannya empuk, dan akhirnya ketemu juga. Tuhan ingin dia mati di tanganku. Blood Ghost sama sekali tidak tertipu oleh tipuan Chu Hen. Alis Chu Hen berkerut erat. Tanpa sadar, ia mulai memperlambat langkahnya. Blood Ghost,
yang ada di depannya, berbalik sekali lagi. Wajahnya menunjukkan senyum sinis. Hehe, bocah kecil, kau tidak akan terus mengejar. Tapi aku menyesal memberitahumu bahwa sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Sebelum dia selesai berbicara, aura yang tak tertandingi meletus dari tubuh Blood Ghost. Ledakan, kekuatan yang mengejutkan itu langsung menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Jantung Chu Hen berdebar kencang. Ia buru-buru menggunakan energi asal sejatinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Setelah itu, Sue Gui mengerahkan energi telapak tangan yang tak terbatas ke arah Chu Hen. Gelombang kejut Yuan sejati, yang sebanding dengan banjir, bersiul. Kekuatan penghancur yang dahsyat menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Di mana-mana hancur, daun dan ranting berjatuhan dari langit. Lapisan tanah sedalam hampir 2 meter langsung menghantam tanah. Kekuatan Sue Gui ini sungguh hebat. Kekuatan yang tak terhentikan mengalir deras. Ribuan batu besar dan kecil menggulung gelombang kejut yang merusak dan membombardir Chu Hen. Ledakan. Dalam sekejap, Chu Hen langsung terhempas bersama bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Ia pun langsung tenggelam dalam ledakan itu.